Alhamdulillah kita barusan sudah pembersihan rumah, pembersihan pondok pesantren. Di dalam keluarganya beliau ini ternyata ada yang iri. Mohon tolong Gus, sekali aja, sekali seumur hidup itu bisa memberikan ilmu di pondok kami. Saya mohon. Waktunya Allah itu kangen dengan kita. Gampang, Allah kasih ujian. Jadilah suami yang mana suami tersebut diidolakan, dipuji-puji oleh istri. Masya Allah, begitu bahagianya seorang perempuan yang menjadi istri Gus saat ini, karena Gus bisa mengajarkan yang lebih baik. Andaikan Allah membuka aib-aib saya, pasti nih saya tidak ada orang yang mau dekat dengan saya, karena saking begitu banyak aib-aib kami. Mungkin Gus punya sosok yang bisa menjadi suami saya kelak, mungkin yang bisa seperti Gus. Yakinlah, optimis, Ning pasti akan mendapatkan seorang pemimpin, seorang suami yang lebih hebat, insya Allah, daripada saya. Kira-kira seperti itu, Ning. Apapun boleh saya mendambakan sampean, Gus. Betapa bahagianya Gus yang menjadi istri Gus sekarang. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa wala. Alhamdulillah kita barusan sudah pembersihan rumah, pembersihan pondok pesantren di kediamannya Abah Malik, Abah Yai Malik ya, sahabat. Kalau kita sudah tengok video sebelumnya, luar biasa terornya, luar biasa teror yang mana di luar pemikiran intelektual manusia bersifat ghaibiyah, sahabat. Cuma itu off the record, cuman video sebelumnya sahabat-sahabat semua bisa tonton. Inilah ujian seorang pemimpin, seorang ulama, masya Allah, itu berat ujiannya, saudara. Alhamdulillah sudah mulai kelar, sudah mulai selesai. Ternyata ada yang iri. Di dalam keluarganya beliau ini ternyata ada yang iri. Si yang iri ku sombong kan gitu. Orang tempe, bakul tempe, jualannya tempe. Gitu sahabat ya. Bakul dele, yang iri juga dele. Orang jualan showroom juga showroom. Nggak mungkin dokter kan gitu. Jadi sesuai dengan faknya itulah orang-orang yang nggak suka. Kullu dzi nikmatin, setiap ada nikmat, disitulah pasti ada orang-orang yang hasud. Kullu dzi nikmatin mahsudin, maksud beliau ini. Mungkin ini ujian untuk keluarga kami, Gus. Ya, insya Allah kita jalani dengan ikhlas ujian-ujian kayak ini. Ya, mohon maaf Gus dengan kejadian-kejadian di keluarga saya ini tadi.
Ya, jadi ini kebetulan Gus, ini saatnya santri-santri saya sedang mengaji. Jadi mungkin sekiranya Gus bisa memberikan sedikit wejangan untuk ilmu, untuk nasihat-nasihat untuk santri-santri kami. Karena kebetulan saya juga sedang sakit, jadi Gus bisa memberikan untuk sedikit ilmu kepada mereka. Masya Allah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kiai. Pokoknya kami menolak Kiai, tapi kami nggak pantas, ya. Kami nggak pantas apabila kami memberikan mauidhah di pondok pesantrennya Kiai Malik yang santrinya sudah ratusan. Masya Allah banyak, kami nggak pantas. Ibaratnya nguyai segoro, di situ gudangnya ilmu. Kami nggak pantas, mohon maaf ya, bukan kami menolak. Gus ini orang yang besar, orang yang sangat berilmu, sangat pantas Gus, sangat pantas sekali. Jadi mereka sangat membutuhkan ilmu untuk dari Gus ini, sangat pantas sekali. Jadi saya harap Gus bisa memberikan ilmu sedikit kepada mereka. Iya, tapi saya malu, Kiai. Mohon maaf, saya malu. Ilmu apa yang akan saya berikan kepada mereka, para santri-santri Kiai? Mau itu apa, ceramah apa? Sedangkan yang saya ceramah ini adalah tempatnya gudangnya ilmu. Sungguh tak pantas jika diri ini terjun di luasan samudra. Terus monggo santri pun siap. Ilmu panjenengan monggo santri pun ngentosi. Gimana ini Kang Fajar? Gimana Kang Fajar aja ya? Ada Ustaz Farhan. Ya memang Yai ya Gusni ini merasa ini kan pondok pesantren juga ya, gudangnya ilmu, tahfidz, kitab juga, dan diminta untuk itu mungkin merasa hatinya sungkan juga gitu. Tapi saya udah siap ya di pesantrennya. Ayolah Gus, saya mohon tolong Gus, sekali seumur hidup ini biar Gus bisa memberikan ilmu di pondok kami. Ya Saya udah. mohon Gus. Ya udah, nggak ada waktu ya, Kang Fajar, nggak ada jadwal kan ya? Enggak ada Mas. Alhamdulillah kebetulan Mas. Ya udah, Bismillah, Bismillah. Saya sam'an wa ta'atan kepada jenengan karena tamu, kita sebagai tamu kalmayit. Bismillah, sebagai bentuk rasa penghormatan Pak Puloten panjenengan, saya akan jenengan Bismillah, dengan semua keterbatasan saya akan sami'na wa atokna atas ngendikonya Yai Malik. Terima kasih Gus. Terima kasih. Terus monggo Gus. Nih, Bismillah ya Kang. Ini amanah dari Yai sendiri, berhubung beliau yang mengamanahkan, suka nggak suka, mau tidak mau, terpaksa kita harus sami'na wa atokna kepada beliau, sahabat. Ya meskipun kami sadar diri ini adalah tempatnya ilmu, gudangnya ilmu, nguyai segoro kata Jawa, tapi mohon restunya Yai ya. Bismillah ya. Insya Allah kita kesini lagi. Bismillah Yai. Tapi mohon maaf ya, ini sambil saya rekam nggak apa-apa ya, untuk dokumentasi pelatihan ilmu ya. Barangkali ada yang mau mondok di tempatnya Yai Malik. Saya dampingi di belakang. Monggo, monggo.
di belakang aja Gus ya. Enggak ya, di sini aja. Saya mungkin kurang enak badan. Oh, Jadi, itu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya hadirnya kami di sini itu karena perintah daripada kiai kami, guru kami yang mulia yaitu Kiai Malik. Kami di sini sebenarnya merasa malu. Kenapa? Ini adalah gudangnya ilmu. Di pondok pesantren ini adalah gudangnya ilmu, tempat kalian mengaji, ya, tempatnya orang-orang alim. Oh iya. Insyaallah. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dari kami, keterbatasan dari kami di sini, karena kami hanya sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na dari perintah guru besar kita yaitu Kiai Malik. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang ilmu tasawuf ya. Kapan sih waktunya Allah itu senang dengan kita? Waktunya Allah itu kangen dengan kita. Gampang, Allah kasih ujian, Allah kasih musibah. Di saat seperti itulah hambanya yang dikasih ujian, yang dikasih musibah, itu tandanya Allah pengen dekat dengan kita. Terus kalau Allah pengen jauh dengan kita, bagaimana caranya? Itu gampang. Allah kasih kesenangan, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih bahagia. Rata-rata hambanya yang dikasih kenikmatan dan bahagia lupa lebih ketika dikasihkan kenikmatan, rata-rata lupa daripada mengingat Allah. Yang ketiga, ya, Ini Gus, gimana rasa ini kasihan sama teman-teman saya gitu kan. Teman-teman saya pada nggak kerasan karena ya gimana, mungkin lebih kayak was-was, lebih kayak tidak tenang gitu Mas. dan apa yang disebut dengan nyaman gitu Gus. Kasihan sama teman-teman gitu Gus. Masih bertanya-tanya. sampean ini adalah sabilillah, orang berjuang di jalan Allah sebagai santri ya. Yaitu tadi, saya belum selesai menjelaskan, jangan sudah bertanya. Di sini nanti mencakup semuanya. Ketika hambanya, Allah pengen dekat dengan hambanya, Allah kasih ujian. Ini mulia tidak? Sampai mencari ilmu di sini perbuatan mulia atau tidak? Ada perbuatan mulia. Makanya Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, yaitu was-was, gimana takut kalau mondok di sini ada teror, A, B, C, D. Itulah tandanya Allah sayang kepada kita. Tetap mantap enggak hati kita? Begitu ya. Kalau Allah pengen jauh kepada hambanya, gampang. Allah kasih kenikmatan, Allah kasih bahagia. Ternyata orang yang seperti itu jauh dengan hambanya, jauh dengan Allah. Tapi orang yang paling terlaknat, orang yang paling mal'un, yaitu adalah orang yang sombong dan angkuh. Sudah menderita, sudah dapat ujian, sudah musibah, tapi dia angkuh, dia dengan sombongnya. Apalagi guru kita saat ini sedang sakit, punyai kita sedang sakit, maka di sini kita harusnya tunjukkan loyal kita di pondok ini dengan semangat jenengan belajar. Kira-kira seperti itu Mas. Ya, ketenangan hati itu susah dicari ya. Kebahagiaan orang, cari kebahagiaan itu susah. Keberkahan, banyak orang yang kaya ya kan, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi di situ tidak merasakan kenikmatan karena dicabut keberkahannya oleh Allah. Kenapa? Karena orang tersebut melanggar syariat-syariat Allah, mendapatkan kasih Allah tapi tidak dengan sayang Allah. Seperti ya, saya mau bertanya Gus, saya mau menikah, gimana syarat-syaratnya menikah Gus? menikah, niatkan ibadah. Kalau jenengan itu menikah karena ibadah, insya Allah di situ akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan salah niat, innamal amalu binniyat, ya kan? Terus gimana caranya rumah tangganya itu abadi, rumah tangganya abadi, ya kan? Jadilah suami yang mana suami tersebut diidolakan,
dipuji-puji oleh istri. Gimana caranya kok bisa dipuji-puji oleh istri? Yang pertama, dohukan idza walaj, sikitan idza kharaj. Apa itu? Jadilah penghibur bagi istrimu, jadilah pelawak bagi istrimu, tunjukkan keceriaan di hadapan istrimu. Tidak pasang muka yang cemberut, pasang muka yang gak enak. Jadi kan istri jadi gak enak. Harus pintar-pintar membuat ketawa istrinya, jadi pelawak, jadi penghibur istrinya. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Yang pertama, niatkan ibadah. Apakah jodoh itu beneran ada, Gus? Soalnya saya sampai sekarang masih belum ketemu. Dan apakah jodoh itu memang di depan mata seperti itu? Ya, kami mohon maaf nih ya, sebenarnya nggak pantas nih Kang Fajar ya, karena yang pertanyaan Ning ini mungkin Ning lebih paham, apalagi Ning ini kan lulusan Al Azhar, lulusan Kairo. Jadi kami hanya bisa menjawab sesuai keterbatasan kami. Jodoh, maut, rezeki itu kan takdir mubrom Allah. Tapi apakah manusia tidak bisa merubah? Allah sesuai prasangka hambanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum itu kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Jadi melihat kita para ulama-ulama ya, orang-orang wali min auliyaillah, bahkan maut saja bisa direquest. Para sahabat-sahabat dulu bisa request mautnya, ajal saja, ini ajal, apalagi jodoh. Ajal saja bisa direquest. Contoh, para sahabat-sahabat dulu, sahabat-sahabat Rasul ingin wafatnya dalam keadaan sujud, dikabulkan oleh Allah. Para ulama-ulama kita aja ada. Salah satu kiai-kiai besar di Jawa Timur yang wafatnya tahu tanggalnya, tahu waktunya, tahu kapan beliau wafat, dia tahu. Bahkan disiapkan kain kafannya. Ada salah satu ulama besar, Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawwar. Beliau mengatakan sebelum beliau wafat, kelak di usiaku 40 tahun, aku sudah tidak bersama kalian. Beliau ceramah seperti itu di hadapan para jamaahnya, karena aku sudah bersama pemimpinku, idolaku, baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Artinya apa? Beliau meninggal tepat di usia 40 tahun. Berarti apa? Maut saja bisa direquest, apalagi jodoh nih. Apalagi kayak jenengan, masya Allah, diberikan maziyah yang luar biasa, dari nasab yang luar biasa, keturunan yang luar biasa, yang mulia dan dimuliakan. Jenengan juga tidak buruk rupa, maaf cantik. Siapa sih yang menolak ibaratnya jika dijodohkan dengan jenengan? Pasti tidak ada laki-laki yang mau menolak. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap optimis. Allah sesuai prasangka hambanya. Siapapun yang dikehendaki, yakin. Asal tidak keluar dari syariat, ikuti kata hatimu. Oh, saya suka dengan perempuan ini, saya suka dengan laki-laki ini. Ingat Bunda Khadijah, walaupun beliau perempuan, tapi beliau berani melamar Rasulullah. Bagaimana caranya? Perempuan tersebut minta tolong kepada pamannya, sehingga apa? Jadilah jodoh dengan baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi nggak usah optimis walaupun perempuan. Oh, kadang malu, perempuan ini malu. Apa ada perempuan yang mau menanyakan kepada laki-laki kalau jatuh cinta? Tidak. Bunda Khadijah berani menanyakan kepada Rasulullah. Lantaran bagaimana caranya? Lewat pinjem lisannya pamannya, pinjem lisan siapa? Kira-kira seperti itu nih. Mohon maaf. Gus, mau bertanya, apa hukumnya pacaran, Gus? Pacaran yang seperti apa itu? Ya, pacaran ada yang bilang pacaran secara Islami. Saya kira ada nggak Kang pacaran Islam itu ya? Nggak ada ya. Lebih baik menikah baru pacaran. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Jadi kayak jenengan santri tugasnya belajar. Jikalau diracuni dengan syahwat, dengan nafsu pacaran, nanti pacaran secara Islami, nggak bisa. Karena itu bisa mengganggu, banyak madorotnya daripada manfaatnya. Ditinggalkan saja ya. Fokus pada belajar. Lebih baik pacaran setelah menikah, itu lebih indah ya gitu. Masya Allah, begitu bahagianya seorang perempuan yang menjadi istri Gus saat ini. Karena Gus bisa mengajarkan yang lebih baik, bisa mengajarkan ke jalan yang benar seperti itu. Ya, gimana ya Mbak, kita malu sebenarnya yang mengatakan seperti itu. Padahal andaikan Allah membuka aib-aib saya, andaikan Allah membuka aib-aib saya, pasti nih saya tidak ada orang yang mau dekat dengan saya, karena saking begitu banyak aib-aib kami. Maka karena itu
aib kita itu ditutup oleh Allah satu persatu. Andaikan dibuka satu persatu, pasti tidak ada lagi orang yang mau berkawan dengan kita. Itulah maha besar Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sehingga Allah tutup celah-celah aib kita. Begitu juga dengan saya nggak layak ya dipuji seperti itu, karena pujian hanya milik Allah. Pujian hanya milik baginda Rasul SAW yang maha sempurna, yang maksum, bukan dengan kita. Karena kita al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya dosa. Tapi bagaimana walaupun berat, itu semua kita lakukan. Hari ini lebih baik dari kemarin. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang mal'un. Jadi gitu. Nah, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik ditingkatkan daripada hari ini. Kira-kira seperti itu, Ning. Mohon maaf. Lalu bagaimana kriteria suami yang baik menurut agama Islam, Gus? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi sudah kami jelaskan kriteria-kriteria suami, ya kan? Suami yang baik itu adalah suami yang dhahukan idza walaj, sikitan idza kharaj. Apa itu? Suami lelaki yang baik itu adalah laki yang bisa menjadi penghibur bagi istrinya. Tampil ceria terus di hadapan istrinya, menjadi pelawak di depan istrinya. Jikalau ada masalah dengan istrinya, tidak ngember di luar cerita A, B, C, D, tapi itu adalah masalah urusanmu. Jika ada tetanggamu orang luar yang ingin bertanya, mereka tidak akan pernah memberikan solusi, tapi solusi ada pada diri kita sendiri solusinya. Kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, akilan ma wajad ghairu sa'ilin ma faqat. Jika istrimu memberikan hidangan atau makanan walaupun kamu nggak suka, makan dengan sepuasnya. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain apa yang ada di hadapanmu. Jikalau tidak ada, istrimu tidak punya, jangan bertanya yang tidak dipunyai oleh istrimu. Kira-kira seperti pandai menjaga hati seorang istri. Gitu, Neng. Mungkin Gus punya sosok yang bisa menjadi suami saya kelak, mungkin yang bisa seperti Gus atau teman yang karakternya seperti Gus ini. Ya mungkin kalau kayak jenengan muda, jenengan ini adalah putri seorang kiai besar di kampung ini, di desa ini, ya di kota ini, mungkin pengen ya Kang Fajar, pengen cari laki-laki yang seperti manapun mudah, apalagi juga secara materi luar biasa, ya kan? Tapi orang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik nih, insya Allah. Tapi saya ingin Gus, suami saya seperti jenengan ini. Menurut sampean apa kriteria istri yang baik menurut Gus? Ya, insya Allah Mbak. Jikalau kita merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, di saat itulah Allah siapkan jodoh kita juga sedang merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Insya Allah, yakinlah, optimis, Ning pasti akan mendapatkan seorang pemimpin, seorang suami yang lebih hebat, insya Allah, daripada saya. Kira-kira seperti itu, Ning. Apakah boleh saya mendambakan sampean, Gus? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kami sudah berumah tangga nih, bahkan kami sudah ada putra kami sudah 2. Ya gimana ini Kang Fajar? Kok saya jadi deg-degan gini? Ya. Deg-degan gini, apalagi yang bertanya itu seorang Ning putri Kiai, jadi kayak keringat dingin kayak gini saya. Mungkin pembicaranya harus di layar saja Gus. Ini saya lagi direkod gitu. Betapa bahagianya Gus yang menjadi istri Gus sekarang. Amin ya Allah. Amin. Doakan mudah-mudahan bisa bahagia ya, doain. Karena sebenarnya setiap rumah tangga pasti ada ujian lah, ada musibah. Tapi ya itu dari suami yang baik atau istri yang baik tidak pernah bercerita keburukan yang ada dalam rumah tangganya. Cukup dirimu yang bisa menyimpan rahasia tersebut. Jadi nggak sampai ngomong ke tetangganya. Kalau ada tetangga yang tanya-tanya, jangan terlalu direspon karena itu hanya penasaran atau kepo saja, tapi tidak memberikan solusi kepada rumah tangga kita. Ya gitu Ning, kira-kira. Jadi gemeteran saya ini, deg-degan ini Kang Fajar.
Lalu apa hukumnya Gus jika punya istri dua dalam agama Islam? Iya. Kang Fajar gimana Kang? Sebenarnya Neng ini udah tahu Gus, tapi cuma mungkin bercanda aja biar nggak tegang ini ngajinya, biar nggak ngaji terus mungkin ya pertanyaan Neng ya terus lah enak ya. Pastinya dia usul fikih sudah begitu paham soalnya lulusan Iya. Aero seperti itu. Iya kayak sepertinya dengan lebih beliau paham. cuma ingin bercanda saja. Ya Allah. Iya. Ya sebenarnya ya jangan lebih paham lah apa hukumnya istri 2, istri 3, istri 4 ya. Di dalam Al-Qur'an kan sudah juga dijelaskan. Di dalam surat An-Nisa juga sudah dijelaskan masna wa sulasa wa ruba. Kan gitu ya. Jadi lebih paham lah nih. Ini kayaknya ngetes masa lulusan Al-Azhar tanya seperti itu kan kayak enggak mungkin. Mancing-mancing jangan-jangan Ning Zulaikha ini. Ya Allah. Ya Allah. Gimana Neng? Ya mungkin Gus berminat. Mungkin Gus juga pengen sosok seperti saya. Ya. Siapa sih ya yang nggak mau ya Kang Fajar ya? Kalau kita jadi laki-laki ya. Benar. Siapa? Nggak akan ada yang menolak nih. Ya, tapi di sini kami sudah menganggap Ning ini sebagai teman, sahabat, sebagai keluarga, sebagai adik barangkali ya. Saya menganggap jenengan itu sudah sebagai adik. Kalau jenengan tanya kayak gitu, siapa sih yang nggak mau? Siapa sih yang nggak mau berdampingan dengan Ning Putri Kiai Malik, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir? Siapa yang nggak mau di situ Kang? Ustaz Farhan aja yang sudah lanjut usia pasti mau tuh. Ya semua orang pasti mendambakan sosok seperti Ning Zulaikha. Ya, pasti sudah cantik, ya enggak? Sudah cantik, berilmu, alim, soleha lagi. Kesurupan terus. Masya Allah. Ya, kamu aja coba. Ya, kita tutup dulu pengajian ya malam hari ini ya. Mudah-mudahan Allah turunkan ridho buat kita semua, turunkan hidayah ilham buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia soalnya kayak ikut ngaji Gus. Iya. Tuh, iki kenapa jumrah begini iki? Kesurupan Gus. Kang Fajar, coba dilihat dulu Kang. Lihat dulu kenapa ini. Ustaz Farhan, ini bagian sampean. Ini kenapa ini? Ini santri ya? Assalamualaikum. 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 Sadar, istighfar. Jin kafir. Istighfar. Kan siapa? Kamu siapa? Ayo ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ngomong kayak manusia. Bisa bicara seperti manusia. Kamu siapa? Astagfirullahaladzim. Kamu mau apa? Kamu masuk kerajaan ini keinginan kamu apa? Ya ngomong secara baik-baik, ayo. Nanti kamu saya bakar kamu kalau kamu. Ayo, bicara. Dicinakan dulu mungkin Ustaz Farhan. Kita cinakan di sana. Biar bisa ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicinakan dulu biar bisa ngomong secara baik-baik. Apa budaknya? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ayo, sapa awakmu sapa? Karepmu apa? Kamu siapa? Dari mana? Dan maksud tujuan kamu itu apa? Ayo ngomong secara baik-baik. Ayo ngomong. Kamu bisa ngomong seperti manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong seperti manusia. Allahu Akbar. Ayo, apa? Kamu siapa? Dari mana? Dan tujuan kamu itu apa? Hah? Ya jelas ngomongnya. Gak kedengeran. Mbah Kuwo. Terus maksudmu apa? Maksud kamu apa? Mau ngerti bahasa Indonesia kan? Maksud kamu apa? Ayo, maksud kamu apa? Masuk ke raga sini. Tujuannya apa? Tujuan kamu apa? Ayo ngomong.
Nggak usah main sakti-saktian wes, gak jaman saya. Ayo. Oh, jadi kamu nggak senang dengan kedatangan kita di sini, ya? Ini kan memang tempatnya manusia, gitu loh. Kenapa kalau nggak senang? Kenapa? Kamu nggak terganggu, Bang? Sebenarnya nggak perlu ada yang terganggu karena manusia dan jin itu diciptakan memang untuk berdampingan. Kamu nggak mungkin terganggu, gitu loh. Manusia malah kamu, bukannya saya nggak ganggu, maksa kamu. Banyak sejenismu di sini, yang sejenismu masih banyak. Apa kamu pemimpinnya? Ada lagi pemimpinnya, apa kamu pemimpinnya? Ada lagi pemimpinnya? Kamu pemimpinnya? Ya wes, kalau gitu anak buah kamu semua kamu bawa pergi dari pondok sini. Kalau kamu nggak mau keluar, maka akan aku bakar dengan ayat Allah. Keluar kamu. Nanti bisa dibakar dengan Fajar. Fi hurayda qad hadarna majma'al qaumil kirami wa balagna ma talabna mimma talib wal marami mimma wal marami nala kullun ma tamanna inda hatika al-khiyami wa izarul unsigharna wa syaja'u hamami wa syajakum lil hamami. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tinggal kembalikan sukmanya teman. Ya, bagian sampean itu. Insyaallah terus. Kembalikan sukmanya, Mang. Ayo, berdoa kembalikan ya. Awas, Neng, jangan dekat-dekat, Neng. Dicampur nanti, Neng. Mungkin saya boleh diajarkan seperti itu, Gus. Oh, boleh. Ini namanya ilmu hikmah nih. Banyak yang bisa lakukan ya, Gus. Ya, enggak juga, itu kan karena apa ya, kita belajar. Nah, nanti berharap santri-santri juga gitu belajar apapun ilmu itu dipelajari. Ilmu fikih, ilmu hadis, tasawuf, juga ilmu hikmah semacam ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wasfatullah hujjatullah. Balik asalnya. Muhammad. Sudah, ngajar ya, kita pamit. Kiai, Neng. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan ya. Apabila ada kalimat-kalimat kami kasih air kecapean. Ini tidak sadar. Jangan bosan ya terus kesini biar lebih dekat lagi. Insya Allah besok kita kesini lagi. Kita ketemu Kiai. Udah sadar ya. Antarkan ke Abah nih. Tenaganya aja. Lemas soalnya aja. Antarkan ke Abah, kita mau pamit dulu karena sudah malam. Insya Allah besok kita kesini lagi ya, melihat perkembangannya Kiai Malik, sahabat, dan juga punyai peserta Neng Zulaikha ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.
Guru kami tercinta